Oke kan, di episode ketiga ini saya akan mencontohkan cara membuat huruf jim, ha, dan kho ya kan. Oke, lihat video selengkapnya kan. Yang pertama, bentuk huruf jim, ha, dan kho tunggal ya kan. Oke kan, dimulai dari kita membuat kepala huruf H dulu ya kan. Untuk huruf H, jim, ha, kho ini tingkat kesulitannya lebih tinggi ya kan. Dari bentuk kepalanya dulu sedikit bergoyang ya kan, enggak terlalu lurus. Untuk lebar huruf kepala jim, ha, dan kho ini sekitar 4 titik ya kan. Oke, kita lanjut di bagian perut. Untuk bagian perutnya ini dari goresan menebal hingga menipis, menurun dan menipis, sambil sedikit demi sedikit kita lengkungkan ya kan. Oke, kita lanjut lagi di bagian perut, dari goresan menipis menebal sambil dilengkungkan ya kan. Terus bagian bawahnya agak sedikit diluruskan, dan ketika sudah lurus dengan bagian yang atas baru kita bikin ekornya ya kan. Bikin ekornya saya di sini dengan cara diarsir ya kan, atau dilukis ya. Untuk bagian perutnya sendiri sedikit agak susah ini tingkat kesulitannya, karena kalau yang belum biasa harus banyak-banyak mencoba ya kan. Untuk bagian perut kita maksimalkan titiknya itu 5 titik ya kan. Kita sengaja kasih garis-garis gini supaya lebih memperjelas bagaimana bentuk goyangan dari goresan-goresan kita ya kan. Di tengah saya kasih garis di biar lebih memudahkan ya kan, bentuk lengkungannya lebih kelihatan. Oke, lanjutkan bentuk awal model 1 dari jim, ha, dan kho ya kan. Yang pertama, bentuk awal bikin kepalanya dulu seperti biasa. Untuk bikin kepalanya tadi saya belum jelaskan ya, sekitar kemiringannya itu 25 derajat untuk awal kali goresan kan. Kemudian kita naik sedikit, dan tadi itu harus digoyang ke bawah ya kan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, berikutnya kita akan membuat bentuk awal dari jim, ha, dan kho ya kan. Dimulai dari bentuk kepalanya dulu seperti biasa, dari kanan ke kiri, kemudian kita naikkan ke atas dulu kan, sambil digoyangkan biar lebih kerasa kan goyangannya kan, kurang lebih. Tapi jangan terlalu lurus ya kan, ini lebih turun ke bawah kan, sekitar 1 titik lebih sedikit. Biasanya huruf H yang seperti ini dipakai ketika bertemu dengan huruf ro, mim, atau huruf ya ya kan. Untuk bagian bawahnya kita lengkungkan sekitar berapa derajat ini ya kan, ya tinggal diukur sendiri guys. Oke, kurang lebih sekitar segini ya kan, setengah titik atau sedikit banget ya kan. Nah, saya contohkan di sini bertemu dengan huruf ro ya kan. Untuk ketemu huruf ro kita lebihkan sedikit maju ya kan, antara kelurusan dengan kepala huruf H tersebut dari kepala ro-nya ya kan. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan terlalu lurus juga ya dengan kepala H-nya, jim, ha, dan kho. Untuk huruf ro nanti kita bahas, ini sekedar contoh, saya kasih titik aja dulu ya kan. Nah, kurang lebih seperti gitu ya kan. Lanjut bentuk model kedua kan. Untuk model kedua ini biasanya huruf H yang bertemu dengan huruf-huruf yang enggak terlalu ke bawah seperti ro, ya, dan mim ya, tapi lebih ke arah menengah gitu kan, seperti huruf shod, sin, ba. Jadi luncurannya
Untuk bikin kepala nggak terlalu turun banget ya kan, sekitar 1 titik kan. Oke, lanjut. Untuk kepala tetap ya kan, hanya 4 titik kan maksimal, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek juga kan, idealnya cuma 4 titik kan. Untuk peluncurannya kita tarik mundur, kemudian baru kita goyangkan kan ke bawah, turun goyang ke bawah kan. Nah, ini biasanya dipakai ketika bertemu dengan huruf ba, short, sin, po, dan huruf-huruf yang lainnya, wawu juga, kof juga. Oke kan, lanjut lagi model bentuk ketiga. Biasanya model bentuk ketiga ini disebut juga dengan ha mafluk ya kan, jim, ha, ho yang tertutup kan. Mafluk itu tertutup ya kan. Biasanya huruf H ini dipakai ketika bertemu dengan huruf-huruf yang naik ya kan. Nah, untuk goresan awal tadi sedikit naik terus menurun, dan menurunnya nggak terlalu tajam yang seperti yang dua tadi ya kan, hanya paling setengah titik kan. Kemudian kita mulai gores lagi, jangan terlalu mengawali dari kepala tadi tapi agak sedikit masuk terus tinggal turunin, kurang lebih setengah titik lebih gede ini kan, jadi nggak setengah titik, pas ya kan, biar agak lebih dikit gede gitu. Namanya H yang tertutup kan, pokoknya tertutup rapat kan, namanya H mafluk kan. Kepala tetap 4 titik kan, biasanya kepakai buat huruf-huruf yang naik seperti huruf lam, tapi ketika ingin dipendekin ya kan, kalau ingin bertemu huruf naiknya ingin panjang, tarikan panjang, maka kita pakai yang maftuha kan, seperti H yang nomor 2 itu kan. Oke kan, lanjut kan. Oke kan, lanjut bentuk tengah dari jim, H, dan ho kan. Saya contohkan di sini bertemu dengan huruf lam ya kan. Oke, lanjutkan untuk huruf lam, kemudian kita sambungkan dengan huruf H ya kan. Nah, tinggal tarik ke samping kurang lebih lebar 1 lebih sedikit kan. Ini seperti contoh lafaz alhamdulillah gitu kan ya. Terus kemudian kita tarik dari goresan yang tadi, tarik mundur sedikit, digoyangkan, nggak terlalu lurus juga kan. Ini biasanya dipakai buat lafaz alhamdulillah kayak gitu kan. Untuk lebar kepala tetap ya kan 4 titik, nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu lebar kan. Oh ya, biar lebih memudahkan gimana cara turunnya itu, turun mulai pecahannya itu sekitar 2 titik kan, baru kita mulai menurun ya kan. Sorry dari awal tadi nggak dijelasin kan. Nah, kurang lebih seperti ini kan bentuknya kan. Oke kan, lanjut bentuk tengah dari jim, H, dan kho yang kedua kan. Di sini saya contohkan bertemu dengan huruf yang permulaannya seperti huruf ya ini kan. Biasanya huruf ini dipakai buat jim, H, kho ketika bertemu dengan huruf-huruf yang enggak terlalu menurun banget kan, seperti huruf shod, sin, ba, ta. Jadi sedikit goyang ya kan, goyangannya tetap sama seperti yang awal tadi, cuma bedanya di sini agak sedikit diputar ya kan. Jadi bentuknya agak sedikit meruncing di bagian ujung akhirnya kan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini kan. Oke, lanjutkan model bentuk ketiga di bagian tengah dari jim, H, dan ho kan. Di sini saya akan membuat yang permulaannya dibentuk dari huruf ro ya kan. Ini biasanya huruf jim, H, ho yang seperti ini bertemu dengan huruf-huruf yang tarikannya ke bawah kan. Ini saya contohkan yang bertemu dengan huruf ro dulu ya kan. Di sini sedikit digoyang, kemudian untuk permulaan kepala sedikit digoyang, dan untuk bagian
badannya itu sedikit digoyang juga kan. Nah kurang lebih seperti ini kan bentuknya kan. Dipatuk kan. Oke lanjut kan. Nah biar lebih kelihatan saya kasih garis di sini kan, jadi goyangannya lebih kelihatan ya kan. Untuk lebar tetap 4 titik kan, enggak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek juga kan. Nah sini juga agak goyang, di bagian ini kepala juga sedikit lengkung gitu kan. Nah kurang lebihnya seperti ini kan. Oke kan lanjut bentuk akhir dari jim, ha, dan kho kan. Di sini saya akan mencontohkan yang bertemu dengan huruf sin kan. Sebenarnya bentuk jim, ha, dan kho ini enggak terlalu beda jauh ya kan dengan huruf jim, ha, kho yang tunggal itu kan. Karena bentuk akhir bisa disambung dan juga bisa ditumpang kan. Cuma di sini saya akan mencontohkan yang disambung dulu kan. Yang ditumpang sebenarnya tinggal ini aja kan, tinggal bentuknya sama persis dengan huruf jim, ha, ho yang tunggal itu kan. Untuk permulaan bikin kepala jim, ha, ho ketika di tengah itu sama ya kan, seperti jim, ha, ho yang tunggal itu kan. Jadi agak sedikit goyang, nggak terlalu lurus. Untuk pecahannya ketika kita mau turun itu sekitar 2 titik kan. Dari goresan tebal menipis, kemudian dari tipis menebal sambil dilengkungin kan. Untuk bagian bawah lebih dilurusin kan. Ketika sudah lurus seperti ini, kita luruskan dengan yang di atas dulu kan. Setelah itu lanjut bikin ekornya kan. Untuk bikin ekor cukup bisa diarsir, kalau bisa langsung sekali gores juga bisa kan. Cuma di sini saya pakai yang diarsirkan. Untuk tinggi perutnya sama ya kan dengan yang tunggal itu kan, sekitar 5 titik kan. Waduh ini videonya ngilang ini kan, yang di atas nggak kelihatan kan, sorry kan, tapi nggak apa-apa kan. Nah kurang lebih seperti ini. Untuk sin nanti ada di bagian episode berikutnya kan. Sekarang bikin huruf jim, ha, ho dulu kan. Nah untuk bagian perutnya ini 5 titik ya kan, sama persis dengan huruf tunggalnya kan. Dan seperti biasa saya kasih garis di bagian tengah biar lebih kelihatan jelas bentuk lengkungannya kan. Nah kurang lebih seperti ini kan, silakan dicoba kan. Oke kan, inilah hasil akhirnya kan. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya kan, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten ini kan.